Hey guys, kembali lagi bersama gua di Sakayang Review. By the way, apa kabar para pecinta film horror legend dari Indonesia? Karena film terbaru Susana sudah turun layar, Sakayang mengabulkan permintaan kalian yang sering berseliweran di kolom komentar, di mana film ini berjudul Susana Malam Jumat Kliwon 2023, di mana film ini merupakan remake dari film legend Ratu Horor Indonesia pada tahun 1986. Oke lah, daripada kelamaan sampai didatangi Kadita, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kemeriahan final kejuaraan UFC lumpur di sebuah desa terpencil pada tahun 1986. Di tengah sorak-sorai penonton, seorang kembang desa bernama Susana berusaha menyemangati gebetannya yang sedang terpojok bernama Surya 16. Melihat keberadaan si Bebeb, kekuatan Surya langsung memuncak. Setelah lawannya Mubui mencium kebo, dengan gaya Rey Mysterio, Surya kembali beraksi. Akhirnya, berkat support si Ayang, Surya pun berhasil melakukan epic comeback dan memenangkan kejuaraan UFC Empang Haji Udin. Singkat waktu, sambil menuntun domba hadiah kejuaraan, Surya berkata jika ia akan menjual domba ini untuk modal menikahi Susana. Mendengar hal itu, jelas membuat Susana berbunga-bunga. Di malam harinya, Susana yang diantar pulang tiba-tiba panik saat melihat kedua orang tuanya bersimpuh di hadapan 4 centeng Raden Aryo. Kemudian Slamet berkata jika mereka ditugaskan Raden Aryo untuk menyita rumah keluarga Susana setelah si ayah yang kecanduan Junaid offline tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Mendengar hal itu, Surya si calon mantu idaman langsung memberikan dombanya sebagai jaminan pembayaran bunga hutang yang nunggak. Meski domba ini hanya 2% dari hutang calon mertuanya, Slamet pun memberi waktu 3 hari agar keluarga Susana bisa membayar sisanya. Nah, terima kasih, Bu. Namun di keesokan harinya, Susana dan keluarga pun heran saat Raden Aryo malah mengundang mereka mengikuti jamuan makan siang mewah. Hingga di tengah penjamuan, Raden Aryo yang tak kunjung mendapat keturunan dari istrinya yang mandul mengungkapkan niatannya untuk menjadikan Susana sebagai istri mudanya, di mana Aryo akan menganggap lunas semua hutang si ayah jika Susana bersedia menjadi istrinya. Mendengar hal itu, istri Raden Aryo yang bernama Minanti langsung merasakan panas dada yang ekstrim. Singkat cerita, akhirnya pesta pernikahan meriah pun digelar. Terlihat Susana merasa risih saat bersanding dengan aki-aki pewat yang kini sudah menjadi suaminya. Namun di tengah meriahnya suasana, tiba-tiba saja Surya yang oleng setelah menenggak tuak sekompan langsung datang dan mengacak-ngacak acara hajatan. Melihat kebarbaran Surya di pesta hajatannya, Aryo langsung mengerahkan para centeng. Angkat. Jangan. Saat Aryo akan menjadikan Susana Akagami no Sang,
Susana langsung bersimpuh dan memohon pada suaminya agar melepaskan Surya. Ia pun berjanji akan menuruti semua keinginan Aryo. Ya iyalah, kan suamimu. Mendengar hal itu, Aryo yang sudah tidak sabar menjebol celengan Susana langsung menariknya ke dalam rumah. Dan kini malam pertama yang diidamkan pun terjadi. Singkat cerita, Minanti yang tak terima dengan keputusan suaminya rupanya berniat melakukan tindakan jahat setelah mendapatkan gumpalan rambut dari sisir milik Susana. Beberapa hari kemudian, Susana yang baru bangun langsung panik saat melihat sesuatu yang bergerak di balik selimut. Oh my god! Dikira ular kasur, ternyata gumpalan orai ulang. Belum kita memasuki acara Raden Aryo akan Singkat cerita, Raden Aryo terlihat memberi sambutan untuk menggelar syukuran panen raya. Tak cuma itu, ia pun meminta doa para warga karena kini Susana sedang mengandung anak yang selama ini ia idam-idamkan. Tapi di saat itu pula, Surya yang mendengar hal itu semakin syok dan pergi dengan hati yang kembali hancur. Di malam harinya, Minanti yang mendengar kabar kehamilan Susana terlihat mendatangi rumah seorang magereng legend bernama Ki Jaya, di mana ia meminta santet yang lebih ampuh agar Susana mati dengan cara yang menderita. Terlebih santet ular yang Ki Jaya kirim sama sekali tidak berefek. Mendengar hal itu, Ki Jaya yang tak ingin reputasinya turun langsung mengirim santet susulan bernama santet jembat. Sontak Susana pun syok parah saat melihat jembat genderwo yang begitu panjang nyangkut di tenggorokannya. Kunir nggih, tambah kunir. Setelah membayar belanjaan yang hanya Rp100, tiba-tiba Susana terpana saat melihat mantan gebetannya sedang bekerja sebagai kuli panggul. Sungguh tak patut ditiru. Di belakang suaminya, Susana menghampiri Surya yang merupakan mantan kekasihnya. Melihat kekecewaan Surya, Susana mengungkapkan jika ia terpaksa menikahi Aryo untuk membebaskan hutang-hutang keluarganya. Tapi sebenarnya hatinya hanya untuk Mas Surya seorang. Kemudian Susana yang akhir-akhir ini selalu mengalami gangguan aneh meminta bantuan Surya untuk mengatasi hal tersebut. Lantas sambil memberikan gulungan jembat genderwo, Susana pun yakin jika saat ini ada seseorang yang tengah menyantetnya. Namun gua heran, kenapa Susana tidak pernah ngadu ke Mas Aryo? Namun seketika Susana langsung panik saat selirnya yang bernama Ratih memergoki kedekatannya dengan Surya. Singkat cerita, saat perut Susana semakin membesar, Minanti yang berusaha menghabisi Susana kembali menemui Ki Jaya untuk meminta santet yang lebih ampuh dan kalau bisa setingkat mitik immortal. Mendengar hal itu, Ki Jaya berniat mengirim setan Banaspati, namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu Minanti harus rela melakukan gabrut hardcore 7 ronde dengan Ki Jaya untuk memanggil setan Banaspatinya. Meski tak terima tubuhnya harus dijejali cacing dukun, Minanti yang ingin Susana modar akhirnya menyanggupi syarat tersebut. Kamu mau kita tidur di mana? Singkat waktu, dengan menggunakan ayam cemani sebagai media, Ki Jaya mulai melakukan santet Banaspati. Sementara itu, Maraji yang menangani persalinan Susana pun heran dengan apa yang kini sedang terjadi. Ini kok banyak bro?
Oh my god. Sontak Ratih dan Mak Raji pun syok parah saat melihat kengerian yang terjadi pada Susana. Naas sekali. Meskipun bayinya selamat, Susana pun tewas mengenaskan dengan punggung yang bolong bak terkena Chidori. Di saat itu pula Minanti tersenyum sinis saat melihat Susana tewas mengenaskan. Beberapa saat kemudian, Minanti pun menghampiri suaminya yang syok dengan kengerian yang terjadi pada Susana. Lantas dengan ucapan Mbak Iblis betina, Minanti malah memfitnah Susana telah menggunakan ilmu hitam untuk menyantet mereka. Terlebih kematian Susana tidak wajar, bertepatan pada malam Jumat Kliwon. Lantas agar kejadian yang dianggap aib ini tidak sampai viral, Minanti mengungkapkan jika ia akan mengurus pemakaman Susana dan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Beberapa hari kemudian saat Ratih akan pergi ke pasar, Surya pun datang dan menitipkan tasbih dan Al-Quran pada Ratih untuk diberikan pada Susana. Namun seketika tangis Ratih pun pecah. Doro meninggal saat melahirkan, Mas. Bagaikan tersambar petir Mbah Zeus, Surya pun tidak bisa menahan tangis saat mendengar kabar itu. Hingga di malam harinya, Surya yang belum bisa menerima takdir mendatangi pemakaman untuk membongkar makam Susana. Terlihat Surya pun tak bisa menahan tangis saat melihat jasad Susana yang masih mengenakan daster tidak dikuburkan secara layak. Kira-kira apakah hal ini berkaitan dengan asal-usul kenapa hantu wanita selalu mengenakan daster? Tak cuma itu, tangis Surya semakin menjadi saat melihat punggung Susana yang bolong. Tapi entah apa yang akan Surya lakukan, ia pun langsung membawa mayat Susana pergi. Apakah akan dilakukan Edo Tensei? Singkat waktu, Surya yang membawa jasad Susana tiba-tiba mendengar suara misterius yang kepo dengan apa yang akan Surya lakukan. Hingga saat Surya memberitahu jika Susana tewas terkena santet, suara misterius bernama Samair mengajak Surya untuk bersekutu agar ia bisa membangkitkan Susana. Lantas dengan tipu dayanya, Samair berkata jika Susana yang tewas dengan membawa dendam harus bisa menuntut balas atas kematiannya. Namun sebelum melakukan Edo Tensei, Samair pun meminta Surya untuk memberikan anak Susana sebagai imbalan. Meski mengetahui jika Samair adalah iblis, Surya pun menerima syarat yang si iblis berikan agar Susana bisa di Edo Tensei. Ingat, Na'udzubillahi min dzalik. Dari persekutuannya dengan iblis, Surya pun berhasil membangkitkan Susana. Namun di tengah kebahagiaannya, Surya merasa ngeri saat belatung mulai menghiasi punggung Susana. Lantas di tengah keadaan linglung, Susana yang belum menyadari jika dirinya telah meninggoy langsung menanyakan keberadaan bayinya. Hingga sesaat kemudian, Susana pun panik saat menyadari punggungnya berlubang. Suara anakku. Loh, kok hilang? Sontak Surya pun heran saat Susana menghilang sekejap mata bersama gagak Itachi. Di malam harinya, Susana yang marakayangan terlihat mengintip seorang ibu yang sedang berusaha menenangkan bayinya. Di saat itu pula Kang Bakso bernama Thohir terlihat berjualan untuk mencari nafkah.
Saat Susana menghadang gerobaknya, Mang Thohir yang ketakutan beralasan jika dirinya bolor dan sedikit budeg. Mendengar hal itu, Susana yang mengetahui Thohir melakukan gimik, ia pun langsung memesan 10 mangkok bakso untuk mengerjai Thohir. 10 mangkok lagi. Sungguh tak manuk akal. 10 mangkok habis dalam 3 detik dan malah meminta nambah. Rugi bandar atuh Mang. Oh my god. Sontak Mang Thohir pun syok parah saat bakso yang ia jual berubah menjadi bola mata. Kamu tahu siapa saya? Gak, Pak. Gak tahu. Misi, Mak. Singkat waktu, para warga terlihat menggeruduk pos ronda setelah mendengar kisah Narto dan Kiman yang motornya nyungsep setelah melihat sundel bolong. Mendengar hal itu, Hansit, Jali, dan Japra berusaha menenangkan warga. Mereka pun berjanji akan berusaha menangkap dan menghentikan teror sundel bolong yang meresahkan warga. Susana! Kembali pada Surya, Susana yang menyadari jika dirinya telah menjadi setan langsung menanyakan kebenarannya. Mendengar hal itu, Surya yang memiliki dendam personal mengungkapkan jika Susana tewas disantet keluarga Raden Aryo, di mana santet itu membuat kandungan Susana berpindah ke punggung dan meledak bagaikan balon ulang tahun. Di tengah rasa syok yang Susana rasakan, Surya yang dibutakan cinta berkata jika ia rela bersekutu dengan iblis untuk mengedo Tensei Susana. Karena menurut Surya, meskipun Susana berubah menjadi jurik jarian sekalipun, ia akan tetap mencintainya. Setelah mendengar pengorbanan yang Surya lakukan, Susana meminta bantuan Surya untuk mengambil bayinya dari keluarga Aryo. Di keesokan harinya, Ratih dihampiri Surya dan meminta tolong agar Ratih mau mengikutinya. Mas, ini kita mau kemana ya, Mas? Susana! Setibanya di hutan, Surya meminta Ratih menunggu sementara ia akan mencari Susana. Mendengar nama itu, sontak Ratih ketakutan. Melihat Ratih diteror, Surya pun mengungkapkan jika Ratih akan membantu mereka untuk mengambil anak Susana. Lantas sambil ngegebrik ketakutan, Ratih berkata jika putri Susana sampai saat ini tumbuh dengan sehat, namun Ratih justru khawatir pada keselamatan putri Susana. Terlebih ketika itu, Ratih pernah memergoki Minanti yang berusaha menghabisi putri Susana di dalam bak mandi. Jangan nangis. Tak cuman itu, ia pun sempat melihat Minanti kong kali kong dengan seorang dukun legend bernama Kijaya yang terdengar jika Kijaya akan memasang segel pelindung di rumah keluarga Aryo. Mendengar hal itu, Surya yang curiga langsung mengajak Ratih mengantarnya ke gubuk Kijaya. Setibanya di kediaman Kijaya, Surya langsung menginterogasi terkait segel dan santet yang keluarga Aryo lakukan. Akan tetapi Kijaya seakan menghindari pertanyaan itu dengan berbagai alasan. Melihat hal itu, Surya pun curiga jika Kijaya adalah orang yang telah menyantet Susana. Ia pun mengancam Kijaya jika Susana saat ini akan menuntut balas. Tak gentar dengan itu, Kijaya pun langsung menunjukkan kesaktiannya. Dengan sombongnya, Kijaya terlihat senang saat Susana tak sanggup menembus penghalang dari kalung jimat yang ia miliki. Menyadari hal itu, Surya langsung bertindak.
Jelas saja seorang fighter kewalahan melawan seorang mage. Ki Jaya pun memberitahu jika yang saat ini bangkit di tubuh Susana bukan sepenuhnya Susana, akan tetapi iblis pendendam yang sangat berbahaya. Malang sekali, tapi berkat pengorbanan Ratih, penghalang gaib bisa dilenyapkan. Menyadari hal itu, Susana langsung melayang. Ratih. Ratih. Akhirnya Ki Jaya yang sudah dinerf pun modar dengan teknik pijatan tukang cukur. Sementara di sisi lain, Hansip, Jali, dan Japra terlihat bersiaga untuk menjebak sundel bolong yang meresahkan warga. Aduh. Pak, sini kata lu gak perlu takut. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, gua lupa, Pra. Namun setelah dilihat-lihat, Japra dan Jali pun heran saat mengetahui sosok yang mereka tangkap malah istrinya Raden Aryo. Hingga sesaat kemudian, Susana mengungkapkan jika dirinya kabur ngapur ke hutan setelah bertengkar hebat dengan Raden Aryo. Mendengar hal itu, Japra yang khawatir Susana diseruduk Bagong Ruyuk meminta Jali untuk menampung Susana sementara waktu di rumahnya. Setibanya di rumah, Jali pun menawarkan mie instan purba untuk menjamu Susana. Namun di saat itu pula, Susana yang mendengar seseorang datang meminta Jali untuk mengeceknya, sementara ia akan memasakkan mie instan. Sesaat kemudian, Japra yang datang mengungkapkan kecurigaannya pada Jali jika Susana merupakan sosok sundel bolong yang mereka cari. Terlebih ia merasa Raden Aryo tak mungkin membiarkan istrinya kabur malam-malam. Lantas Japra yang membawa abu keramat dalam kendi mengajak Jali untuk membuktikan hal tersebut, di mana abu yang ia bawa dipercaya bisa membuat setan terbakar dan berubah ke wujud aslinya. Melihat mie buatan Susana, Japra langsung meminta Jali membuat minuman menggunakan abu keramat. Sontak Japra pun panik saat Jali yang pikunan malah membuat 3 minuman. Namun Susana yang sudah mengetahuinya menolak untuk meminum. Apa namanya? Lu pegangnya, gua panggil warga. Loh, kok hilang? Dengan wajah mehong bak bujur katel Kang Nasgor, Japra dan Rojali langsung ngabret kabur. Gua gak denger, Bra, tolong, Bra. Kalau dagangan saya terbalik, sampean yang salah kok, sampean yang ngotot. Lu ngapain juga jualan di tengah jalan? So enak. Lu sejak kapan buta? Selang beberapa saat, setelah membuat Jali dan Japra kena mental, Surya pun menjelaskan apa yang telah terjadi. Tak cuma itu, Surya berkata jika Ki Jaya pun telah menghabisi Ratih, dan kali ini Susana berusaha menuntut balas dan menyelamatkan putrinya dari tindak jahat istri Raden Aryo. Namun sebelum menjalankan rencananya, Surya meminta tolong pada Japra dan Jali untuk menampung dan merahasiakan keberadaan Susana. Ia pun berjanji jika Susana tidak akan mengganggu mereka berdua. Baik, Mas Surya. Di keesokan harinya, Minanti yang panik terlihat mendatangi rumah Ki Jaya. Sontak Minanti pun syok parah saat melihat Ki Jaya tewas dengan mengenaskan. Di malam harinya, terlihat Minanti sedang menyisir rambut dengan tatapan kosong dan penuh rasa takut.
Di tengah kepanikan, Minanti akhirnya mengaku jika ia telah menyantet Susana dan kini si dukun sewaannya telah tewas. Mendengar hal itu, Aryo pun kaget dengan apa yang telah istrinya lakukan. Lantas untuk membuktikannya, Minanti langsung mengajak suaminya pergi ke makam Susana. Susana bangkit dari kuburnya. Melihat kuburan Susana yang kosong, Aryo yang merasa Susana bangkit langsung menanyakan alasan Minanti menyantet Susana. Minanti mengungkapkan jika hal itu ia lakukan untuk melampiaskan kecemburuannya. Mendengar hal itu, Raden Aryo pun menyalahkan tindakan bodoh yang Minanti lakukan hingga membuat keadaan menjadi runyam. Ia pun berinisiatif akan mendatangkan tokoh yang lebih sakti. Singkat cerita, akhirnya Raden Aryo mendatangkan sosok terkuat yang bisa melindungi mereka bernama Ki Joyboy Nika. Sambil membakar menyan, Ki Joyboy terlihat melakukan ritual untuk melindungi Raden Aryo dari teror Sundel Bolong Susana. Hingga setelah melihat Putri Susana, ia pun mengungkapkan jika Susana akan datang untuk mengambil bayi ini. Hingga setelah semalaman membuat pagar goib, Ki Joyboy yang akan pulang memberikan cermin dan keris sakti pada Minanti untuk berjaga-jaga. Di malam berikutnya, Jali dan Japra yang berusaha membantu Susana terlihat berusaha mengalihkan perhatian para centeng agar mereka pergi ke pesta panen raya, di mana Japra dan Jali meyakinkan para centeng jika mereka akan menggantikan tugas berjaga sampai subuh. Mendengar tawaran itu, 3 centeng ini langsung OTW ke pesta panen raya. Namun sialnya Slamet yang ingin naik jabatan tak ingin pergi meninggalkan tugas. Loh, Ratih? Aku kemarin jenguk orang tuaku, Mas. Saat Aryo datang, Ratih yang sempat menghilang beberapa hari berkata jika sebenarnya ia pulang ke kampung untuk menjenguk ibunya yang sakit. Mendengar hal itu, Aryo meminta Ratih segera masuk. Namun menyadari ketiga centengnya malah mabal, Aryo langsung mengajak Japra untuk pergi ke pesta panen raya. Sementara di dalam rumah, Minanti tiba-tiba mencium bau busuk saat Ratih masuk ke kamar bayi. Menyadari Minanti telah menyembunyikan bayinya, Susana bergegas menanyakannya pada Minanti. Bayinya di mana, Ndoro? Oh, tidak. Menyadari penyamarannya terbongkar, Susana pun langsung menunjukkan wujud aslinya. Mendengar teriakan majikannya, Slamet pun berusaha menerobos. Durajeng? Tak sesuai dengan namanya, Slamet si centeng setia pun tak selamat dari teror Susana. Sementara di luar, Raden Aryo baru pulang bersama 3 centeng yang sedang oleng. Menyadari ada yang aneh, Aryo langsung mencari istrinya. Sontak Aryo bergidik ngeri saat melihat tubuh Slamet bak sepeda lipat. Melihat Minanti yang ketakutan, Raden Aryo pun bergegas mengajak istrinya pergi. Di saat itu pula, Surya berhasil menerobos melalui pintu belakang. Sementara itu, si Bewok dan si Gundul langsung mengeluarkan senjata untuk berjaga-jaga. Tapi di saat itu pula, si Subur yang oleng menjadi sasaran pertama dari Susana.
Sementara itu Surya tiba-tiba mendapatkan serangan dari si bewok. Setelah membuat dua centeng ini kena mental, Surya pun bergegas melanjutkan pencarian. Tapi tiba-tiba tepat pada waktunya, dengan kemampuan pengendali golok, Susana berhasil menyelamatkan Surya. Hingga saat kemudian, si botak langsung mengeluarkan suling sakti untuk melumpuhkan Susana. Melihat kengerian yang terjadi, Raden Aryo dan Minanti datang mengancam akan menghabisi Putri Susana. Dengan awak keningnya, Ki Joyboy datang dan melakukan penyegelan menggunakan pasak berbalut haki. Waktu berakhir ini. Tepat pada waktunya, Surya berhasil menggagalkan ritual penyegalan Ki Joyboy. Setelah menghabisi Ki Joyboy, Susana pun berniat menghabisi Raden Aryo. Dia baru saja mau membunuhmu. Setelah di headshot, Susana pun langsung mengejar Minanti yang kabur membawa putrinya. Melihat Susana tiba-tiba menghilang, Minanti pun berusaha melanjutkan pelariannya. Tapi tiba-tiba akhirnya Minanti si iblis betina pun modar dengan balasan setimpal. Lantas setelah membalaskan dendamnya, Susana yang berlumuran darah pun meminta Susana memberikan putrinya. Meskipun ragu, Surya pun memberikannya. Di tengah kebahagiaan, Susana yang menyadari tak bisa menjalani hidup sebagai manusia, membujuk Surya untuk melakukan diskon umur dan menghabisi putrinya menggunakan goloknya. Goblok sekali. Terlebih ia merasa jika hal tersebut merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa membangun keluarga di alam setan dengan berhiaskan pohon-pohon beringin. Mas Surya, kenapa?
Tanpa diduga, Surya yang tak ingin melakukan hal sekeji itu terpaksa harus menghabisi Susana. Terlebih kali ini, ia sudah menerima takdir yang Tuhan berikan. Lantas sambil memeluk Susana, ia pun berjanji akan merawat anak ini dan membesarkannya sebaik mungkin. Selamanya bersama lagi nanti. Kamu berbohong. Di siang harinya, saat Surya memakamkan kembali Susana, ia pun kembali ditegur suara iblis yang menyayangkan tindakan Surya. Akan tetapi Surya berkata, "Emangnya lu doang yang bisa berbohong dan main curang?" Mendengar hal itu, si iblis yang kikuk tak bisa berkata-kata lagi. Singkat waktu, kini anak Surya sudah tumbuh besar dan berziarah ke makam Susana. Dan ternyata, kini Surya menjadi pemain UFC paling GG di desa ini. Dan lagi-lagi Surya menjuarai UFC Empang Haji Udin setelah menang melawan Mas Satria. Sambil menuntun hadiah domba, terlihat Surya sudah menjadi ayah yang baik bagi anak Susana. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Kematian Susana yang tak wajar oleh santet yang Minanti kirim membuat Surya yang tak bisa menerima takdir melakukan persekutuan dengan iblis untuk membangkitkan mantan kekasihnya ini. Hingga setelah membangkitkannya, Susana pun melakukan teror dan menuntut balas atas kematiannya. Satu persatu musuh-musuh Susana pun tewas. Hingga akhirnya Minanti yang melakukan santet mendapatkan balasan setimpal dari tindakannya. Tapi di akhir cerita, Surya yang menyesali persekutuannya dengan iblis terpaksa menghabisi Susana untuk mematahkan perjanjiannya dengan si iblis. IMDb untuk film ini adalah 5,9 dan menurut Sekayang cocoklah diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan Susana malam Jumat Kliwon 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.